Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Tahun 2023, penanganan sampah masih menjadi isu krusial dalam pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Hal ini didasarkan pada target RPJMD dalam pengelolaan sampah di tahun 2024. Tema pengurangan sampah menjadi fokus perhatian Dinas Lingkungan Hidup kali ini. Karena melalui pengurangan volume sampah, maka beban penanganan sampah dapat diminimalisir. Jika pada tahun 2022, kami keliling desa dan kecamatan untuk mengedukasi pengurangan sampah oleh masyarakat, maka tahun 2023, kami memilih segmen pelajar sebagai sasaran edukasi. Dalam program ini, warga sekolah diedukasi tentang pengurangan sampah melalui cara pengurangan dan mendaur ulang menjadi produk ekonomi kreatif dan bernilai. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah demi mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari. Peduli sampah itu keren. Assalamualaikum Pak. Iya. Wah, saya dengar katanya di sini pengrajin batik ya Pak? Iya, sama jahit batik. Oh, boleh. Batik. Boleh saya lihat-lihat Pak dalam Pak? Boleh. Ya, pemirsa, ini saya berada di salah satu pengrajin batik di daerah Trusmi. Dan setelah saya lihat-lihat, ternyata satu hal lagi yang di luar perkiraan kami, bahwa limbah dari kerajinan batik ini lumayan banyak sekali. Ini selama ini memang belum termanfaatkan ya di daerah ini. Banyak kan orang bikin baju, game gitu, outer gitu. Tapi sisa-sisa limbah dari pembuatan baju-baju itu belum dimaksimalkan. Makanya kami akan coba buat suatu karya dari limbah batik ini. Semoga bisa menginspirasi masyarakat ke depannya. Semoga bisa diproduksi agar limbah-limbah ini bisa dijadikan nilai ekonomi baru. Pemirsa, bayangkan kain batik yang memiliki nilai ini untuk ukuran segini itu sudah tidak bisa dipakai sebagai bahan pakaian. Padahal kalau kita manfaatkan buat kerajinan lain, itu punya nilai yang tinggi. Untuk membatiknya aja segini lumayan butuh waktu dan biaya loh. Pemirsa, kali ini kita mendatangi satu sekolah di kawasan wisata Batik Trusmi. Sekolahnya unik, SMP Negeri 1 Pleret, bangunannya bagus, art deco peninggalan masa lalu, yang pasti di dalamnya akan membuat produk yang bakal jauh lebih unik. Mari pemirsa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Oh, Mas ini sudah datang. Lagi rame ya hari ini? Iya. Hari apa ini nih Bu? Anak-anak acaranya sedang bazar. Mas Iya. Ya. Oh bazar. Iya bazar. Iya. Kemarin itu hari Sabtu mereka sudah melaksanakan gelaran seni dan selebrasi P5. Iya. Hari ini mereka bazar. Pasti ya. Bu, iya. Kami ini datang ke SMP 1 Pleret. Iya. Kaitannya dengan bagaimana limbah yang ada di wilayah ini, sekitar sini, untuk dijadikan sebuah kreativitas. Kira-kira apa nih Bu yang potensi untuk dikembangkan di daerah sini Bu? Iya, di sini banyak limbah kain perca batik ya Mas Gun ya. Karena memang ini tempat daerah batik Bu ya. Daerah sentra batik betul Mas. Sebelumnya ini udah pernah bikin belum?
batik. Iya, dari limbah batik. Oh, kalau dari limbah batik kami belum. Belum. Hanya kami sudah pernah melakukan praktik membuat batik jemputan. Jemputan. Ya. Jadi kalau dari limbahnya belum pernah. Belum. Ya, gimana Mas Gus? Pemirsa. Ada ide kreatifnya. Harus dong. Iya. Pemirsa, di SMP ini ternyata limbah batiknya merupakan satu potensi yang bisa kita kembangkan. Di episode kali ini, mari kita bikin sesuatu dari limbah batik. Nah Bu, itu saya lihat di sini ada apa nih Bu? Bekas sendok ya? Iya, betul Mas Gun. Iya. Ini adalah sampah sendok plastik yang sudah dimanfaatkan oleh anak-anak dibuat cermin seperti biasanya sendok. Selain ini ada lagi Mas Gun. Apa nih Bu? Ya, di anak-anak itu sudah membuat sampah gelas air mineral. Bekas air mineral, ya. Dibuat lampion. Lampion. Ya, kemudian ada juga untuk kap lampu. Itu dari plastik juga, dari plastik. Dari gelas. Iya. Dari gelas. Dan ada juga yang baskom plastik yang dari berkat ya kalau orang Cirebon. Yang buat seserahan itu atau yang hajatan itu Bu? Iya. Itu dibuat menjadi media untuk bertanam kangkung. Kangkung. Iya. Jadi di sini ternyata sudah banyak yang dikerjakan Bu ya untuk limbah ini dijadikan barang yang lebih bermanfaat itu Bu. Iya betul. Mas Gunawan ya, saya sudah membawakan kain perca dari penjahit yang di sekitar sini. Iya betul. Nah, ini percanya. Anak-anak juga sudah saya kumpulkan. Silakan Mas Gunawan mau memberikan pembelajaran kreativitasnya seperti apa dari limbah ini ya. Boleh saya lihat Bu? Iya, silakan Mas. Pemirsa, ini limbah yang sudah dibawa oleh ibu guru yang ada di sini. Hari ini kita akan coba sesuatu kegiatan tentang kreativitas. Bagaimana limbah-limbah ini yang didapat dari para pengrajin di sekitar ini menjadi suatu produk yang memiliki nilai ekonomi. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Mari kita bikin brosnya dari limbah ini. Langkah pertama, kita siapin idenya dulu. Kita rancang gambarnya gitu. Ini pemirsa, dari limbah ini untuk menjadi satu bros, kira-kira langkah pertama bikin lingkaran-lingkaran dulu. Nah, lingkarannya sebesar kira-kira 5 cm. Jadi si ujungnya ini bayangkan hanya perlu satu potong-potong kecil gini ya. Di paling ujung kita siapkan potongan batik ini sesuai dengan rencana desain kita itu. Jadi ini bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Kita buat lingkaran dulu. Ya. Jadi kalau brosnya mau kecil, lingkarannya kecil. Kalau brosnya mau besar, lingkarannya besar. Tapi kira-kira sekitar 5 atau 7 cm. Nah ini kita buat sebanyak 5 lingkaran gitu. Satu, kita udah siapkan. Kira-kira totalnya 5 lingkaran. Nah, terus mau apa nih dari 5 lingkaran ini kita kerjakan? Langkah selanjutnya adalah menjahit part-part ini menjadi mirip kelopak bunga gitu. Jadi ini si lingkaran ini kita lipat jadi 2, terus kita lipat jadi 2 lagi. Nah, sebelumnya kita siapkan dulu ini jarum dan benang. Jadi ini jarum dan benangnya sudah kita siapkan. Benangnya nggak boleh panjang-panjang juga, kira-kira 30 cm ya. Nah, ini langkah pertama dari lingkaran yang tadi kita buat. Kita lipat jadi 4 bagian, setengah dan setengah lagi. Terus kita jahit. Jahitnya di ujung yang penutup ini ya. Jadi bukan dari sini tapi dari sini. Kita jahit di ujungnya. Jarak jahitannya kira-kira bebas sih. Kalau mau kelopaknya besar
jahitannya jauh. Kalau kelopaknya kecil, jahitnya dikit. Tapi kira-kira 0,7 sampai 1 cm lah jaraknya itu untuk membuat kelopak ini. Kalau mau rapat sekali setengah senti. Ini saya buat kira-kira 1 cm kelopaknya, agak lebih besar gitu. Arahnya sesuai lingkarannya di luar. Nah, ini kita buat sampai di ujung. Kira-kira 4 atau 5 atau 6 kali jahitan ya. Nah, udah sampai ujung ini, kita tarik. Nah, ini udah kelihatan menyerupai salah satu kelopak bunga. Terus langkah selanjutnya sama. Nah, ini disambung dengan yang tadi pertama. Jadi yang pertama ini benangnya jangan dipotong. Kita buat lagi sama kayak tadi. Ingat, jarak jahitan ini bisa menyesuaikan ya. Artinya tergantung keinginan kita, kelopak bunganya ini mau jadi lebar-lebar atau jadi sempit-sempit. Nah, ini semuanya dijahit seperti ini. Ini sama dikiret juga. Tarik. Nah, kita tarik di ujungnya sini. 2 itu. Ini kita udah dapat 2. Kita udah dapat 2 lapis. Nah, sampai kira-kira menjadi 6 atau 5 kelopak. Tergantung desain kita itu mau seperti apa itu. Boleh 5, boleh 4. Nah, dari 5 ini udah jadi semua. Kita satukan ke jahitan yang paling ujung pertama kali kita buat. Nah, kira-kira ya ini sudah nyaris mendekati jadi, pemirsa. Nah, untuk penguat aksesorisnya kita bisa bikin tutup di bagian atasnya pakai batok kelapa gitu. Nah, ini kira-kira udah jadi semua. Nah, ini yang sudah disiapkan pakai batok kelapa, kira-kira seperti ini, pemirsa. Nah, ini betul-betul nyaris sempurna. Belakangnya ditempel juga pakai peniti ya, untuk ditaruh di kain bros. Supaya lebih menarik untuk dijual, kita bikin packing. Nah, ini packingnya banyak dibeli di toko-toko online. Seperti ini aja. Nah, tinggal ditaruh di atas di tokonya. Ini ukurannya tinggal mengikuti ya. Bisa beli yang lebih lebar, lebih kecil gitu. Ini tutupnya pakai tutup mika. Ini udah satu paket. Ini satu produk yang menarik kan, pemirsa? Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh. Hari ini kita mendatangi SMP 1 Plered. Lokasinya di tengah-tengah kawasan wisata Batik Trusmi. Ini salah satu sekolah yang kalau kita lihat masuk itu bentuk sekolahnya bekas peninggalan bangunan zaman dulu yang legendaris gitu. Masyarakatnya di daerah sini membuat berbagai macam kerajinan dari batik karena memang di sini sentra batik. Jadi sekolah ini juga suka tidak suka lekat sekali dengan budaya membatik. Kita sudah lihat ada kain jumbutan yang sudah dibuat di sekolah ini. Beberapa produk-produk yang dibikin dari limbah juga sudah dibuat. Dari gelas, bikin lampu lampion, dari sendok,
bikin cermin. Nah, pada kesempatan ini kami coba menggali potensi yang belum dikembangkan di sekolah ini. Padahal lingkungannya udah jelas-jelas ada lingkungan batik. Jadi kami coba angkat batik ini, limbah dari batik khususnya, untuk dijadikan satu produk. Kami berpikir tidak harus membuat karya yang rumit, apalagi ini untuk anak-anak sekolah. Bagaimana kita ambil ide semudah mungkin, mudah dikerjakan, dan kami berharap barang ini adalah barang yang bisa digunakan oleh orang banyak. Nah, setelah kita pertimbangkan berbagai model yang ada dikembangkan, saya mendapatkan satu ide bikin bros. Nah, bros ini kan banyak digunakan oleh para wanita gitu ya, untuk menghias kostumnya. Apalagi kalau kita tahu banyak wisatawan di daerah Trusmi ini yang datang untuk membeli batik. Nah, ini menjadi salah satu alternatif lain untuk dijadikan souvenir, yang pasti harganya bakal murah sekali, akan terjangkau, dan layak untuk dijadikan barang oleh-oleh para wisatawan yang mendatangi wilayah Trusmi ini. Kerajinan ini yaitu adalah kerajinan dari kain perca batik. Kami sebagai pendidik memiliki kepedulian terhadap lingkungan yang ada di sekitar kami. Jadi dari kerajinan ini, yang pertama kami berusaha untuk mengurangi sampah dari kain perca ini. Yang semula oleh para penjahit, sampah-sampah ini hanya dibuang begitu saja, dikarungi sehingga menumpuk. Nah, dengan pemanfaatan ini maka sampah-sampah yang berupa kain perca ini berkurang. Yang kedua, tentunya kerajinan ini akan meningkatkan kreativitas anak. Anak bisa mengembangkan bakatnya, mengembangkan seninya melalui pembuatan bros yang cantik ini dengan berbagai bentuk. Yang ketiga, kerajinan ini bisa menjadi karakteristik atau ciri khas dari sekolah kami, karena bros-bros cantik ini bisa dijadikan cenderamata bagi para pengunjung sekolah kami maupun bagi wisatawan yang akan datang ke sentra batik Trusmi ini. Yang keempat, kerajinan ini tentu bernilai ekonomis, dan dari kerajinan yang kami buat ini diharapkan bisa menginspirasi masyarakat. Jadi masyarakat tidak akan membuang kain perca itu begitu saja, tetapi akan memanfaatkannya sebagai cenderamata berupa bros cantik atau kerajinan yang lainnya yang bisa dijual belikan kepada para wisatawan sehingga bernilai ekonomis yang tinggi dan bisa menjadi income bagi masyarakat sekitar sini. Dengan kedatangan Mas Gun yang memberikan ide-ide kreatif ini, tentu kami sangat bangga dan kami merasa bersyukur sekali karena anak-anak kami, siswa-siswa kami mendapatkan pembelajaran yang sangat bermanfaat. Mereka bisa menjadi peduli pada lingkungan sekitarnya dan bisa memanfaatkan benda-benda bekas yang ada di sekitarnya menjadi barang bermanfaat, dan bisa seperti ini menghasilkan bros-bros yang cantik yang semula mungkin belum terpikirkan oleh mereka. Dengan adanya kegiatan dari LH ini, yaitu mengajari anak-anak untuk memanfaatkan limbah, dalam hal ini limbah batik menjadi sebuah bros, adalah merupakan hal yang sangat positif dan sangat bermanfaat untuk anak-anak kami. Mengapa? Karena dengan kegiatan ini anak-anak bisa melihat bahwa limbah itu bisa bernilai ekonomi yang bisa mendapatkan penambahan ekonomi di keluarga. Harapannya ke depan semoga LH bisa membuat kegiatan yang lebih banyak lagi sehingga anak-anak kami bisa melihat apa yang bisa dilakukan dengan pemanfaatan sampah yang ada di sekitar kita. Cirebon Karton bersih, peduli sampah itu keren.
Cirebon katon bersih, peduli sampah itu keren. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh